Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video saya kali ini masih dengan segmen silaturahmi. Jadi saya masih di daerah Pengalengan, Desa Margamukti. Nah, di samping saya sudah ada seorang narasumber yang akan menceritakan langsung kisah misteri yang pernah dialaminya. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kisahnya, tonton video saya sampai selesai. Dalam segmen silaturahmi kali ini, saya yang mendatangi rumah abang saya. Jadi banyak sekali nih teman-teman yang merequest untuk abang saya kembali bercerita di channel YouTube saya. Nah, kebetulan abang saya ini setelah menikah tinggal di daerah Pengalengan, Desa Margamukti. Jadi teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, mari kita dengar langsung kisah misteri apa yang akan diceritakan langsung oleh abang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Ya, pada segmen silaturahmi ini saya didatangin oleh adik saya ke Pengalengan buat mengeksplor tempat-tempat mistik yang ada di sini. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensupport channel YouTube Rahayu Fajri. Dan saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang telah menonton video saya sebelumnya. Di kesempatan malam hari ini saya tidak banyak bercerita tentang pengalaman yang lain. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama saya menetap di sini. Jadi di bulan Maret itu saya menikah. Dan setelah menikah itu saya melanjutkan usaha di sini dengan berdagang. Jadi di Pengalengan ini sistem perdagangan itu dari satu pasar ke pasar yang lain itu dalam satu minggunya itu ada tiga pasar yang harus saya jalani dalam seminggu. Nah, di salah satu pasar itu ada namanya Pasar Kamis. Jadi di sana itu saya berdagang menjual baju-baju second brand itu. Jadi baju anak-anak, dari yang anak-anak sampai yang dewasa saya jual. Nah, di Pasar Kamis itu kegiatan pasar dimulai dari pukul 1 siang dan berakhir sekitar pukul 9 malam. Nah, lokasi dari tempat saya tinggal itu kira-kira hampir berjarak 1-2 kilometer lah dari rumah, nggak terlalu jauh. Sepanjang perjalanan saya menuju ke pasar itu banyak perjalanan yang membutuhkan membutuhkan keberanian lah kalau buat jalan malam gitu kan. Soalnya di Pengalengan ini mayoritas penduduk di sini itu berkebun. Jadi saya harus melewati perkebunan yang nggak ada penghuninya buat sampai ke pasar itu. Jadi di sini awal cerita yang akan saya ceritakan ini yaitu kisah perjalanan saya waktu berdagang. Jadi waktu hari itu hari Kamis, kurang lebih 3 bulan yang lalu lah. Saya lupa tanggalnya berapa. Oh, 3 bulan yang lalu sebelum PPKM. Pokoknya sebelum PPKM inilah masih ada istilahnya kegiatan buat perdagangan itu masih ada. Jadi yang biasanya saya itu pergi bersama istri itu dimulai dari jam 1 habis sholat zuhur. Kita udah mulai beres-beres barang, jadi bawa pakai motor
Itu barang dimasukin dalam karung, jadi diikat di belakang. Saya duluan jalan ngantar barang. Nah setelah itu sampai di situ kita cari tempat lapak, pulang lagi, jemput lagi istri, bawa tenda. Nah itu perjalanan itu bisa sampai 3 kali bolak-balik. Nah jadi pada hari itu kalau nggak salah saya ingat itu saya pergi, itu kondisi motor semua bagus, semua minyak bensin semua, lampunya bagus, semua bagus. Nah kita mulailah berdagang. Jadi berdagang hari itu ya lumayan lah, ibaratnya rame gitu kan. Tapi cuaca juga nggak mendukung, tiba-tiba hujan. Tapi kita kan pakai tenda. Nah itu waktu itu suasananya memang ya kalau di Pengalengan ini kalau udah hujan itu jadi agak sepi. Jadi kita buat pulang buru-buru itu nggak bisa, harus nunggu dulu. Ibaratnya kan, ibaratnya bareng-bareng gitu. Jadi kalau mau pulang tuh barengan. Jadi pedagang-pedagang lain itu pada nunggu menjelang hujan berhenti kan. Nah habis itu istri udah ngomong kita pulang aja, soalnya malam. Kita kan pulang jauh, gelap, sendirian lagi. Takutnya di jalan ada apa-apa kan. Jadi ya kalau saya kan orang nggak tahu ya kan. Kita nggak tahu medan, nggak tahu situasi gimana. Pokoknya yang jelas kita jalanin aja. Ya percaya aja kan. Kita istilahnya ya, kita yakin aja jalan. Nah jadi pas saya pulang, ini barang udah diberesin semua. Biasa sampai 3 kali jalan ya kan. Jadi saya pulang itu sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam itu perjalanan saya itu saya nggak tahu itu bahwa saya itu jalan sendirian. Bakal nggak ada yang lewat-lewat lagi gitu, nggak ada. Jadi saya jalan, saya pulang duluan ya bawa barang. Jadi motor itu di depan saya taruh barang, di belakang itu pakai karung, diikat lagi pakai tali, pakai ini karet. Jadi agak tinggi di belakang. Saya jalan. Itu kondisi motor bagus. Jalan pas kira-kira perjalanan kira-kira jalan 10 menit lah perjalanan karena jalan itu gelap, terus licin ya kan. Jadi nggak berani buat kencang. Saya jalan pelan. Nah tiba-tiba perjalanan motor saya itu berhenti. Nggak mogok, nggak apa ibaratnya bensin ada, semua ada. Tiba-tiba berhenti. Saya kaget. Kok motor kok tiba-tiba mati kan? Padahal bagus. Saya engkol. Kalau nggak salah saya waktu itu sekitar 10 menit ada. Udah sampai keringatan ya kan. Mana gelap, dingin ya kan. Nah tiba-tiba itu saya tuh antara sadar atau enggak. Tiba-tiba ada kayak orang lewat. Tapi ngomongnya bahasa Sunda. Ayo naon gitu kan. Jadi saya nggak peduli kan. Mogok saya bilang gitu kan. Ya udah tapi saya orang kali ya kan. Kok tapi sempat berpikir juga kok ada orang perempuan malam-malam negor, tapi saya nggak ngelihat, cuma dengar suara. Bodoh lah. Nah habis itu rasanya itu kok agak lain gitu kan, agak merinding gitu kan. Udahlah, engkol lagi motor ya kan, terang nyala. Tapi perasaan di belakang ini ada orang. Jadi motor saya itu ada lampu, ada kaca spionnya kan. Jadi pas saya jalan, saya lihat spion kok perasaan ada orang di belakang, tapi nggak kelihatan muka. Cuma rambutnya ketutupan. Cuma yang saya lihat itu kayak baju daster merah gitu kan. Nah habis itu saya jalan, tapi ya udahlah, bodoh lah. Saya jalan nyampe ke rumah ya kan. Barang saya turunin. Saya pulang lagi kan. Saya jemput istri pulang. Tapi di sepanjang perjalanan itu saya nggak cerita. Tiba-tiba aja nggak cerita. Biasanya apapun yang terjadi saya cerita. Tapi si istri nanya, "Bang, kok lama bang? Kenapa bang?" "Enggak, tadi motor di jalan mogok." "Kok mogok sih?" "Nggak tahu sih, tiba-tiba nggak mau ini." Nah saya sempat cerita di sini kejadiannya. Di sini nih saya tadi mungkin ngadat kali apa gitu kan. Ya udah saya pulang. Nah pulang itu jadi kebetulan kita itu tinggal di rumah itu waktu itu kebetulan mertua sama ibu mertua tuh lagi pergi, lagi ada acara gitu kan. Ada acara keluarga gitu kan. Jadi waktu itu kita di rumah tinggal berdua doang. Nah jadi posisi rumah kita itu ruang tengah masuk,
kamar, terus kamar lagi. Nah, di belakang itu, di dapur itu tempat masak, terus ada tungku pembakaran. Ya kalau orang di sini itu setiap rumah itu udah biasa gitu kan, ada tempat pembakaran itu, soalnya kan ya kita bisa ngerasa kan gimana dinginnya banget kan kalau lagi cuaca dingin itu, jadi memang kita harus butuh tempat penghangat badan gitu kan. Nah, tapi kalau di sini memang setiap rumah itu ada biasanya. Nah, kebetulan rumah itu ada. Nah, jadi saya tadi setengah-setengah inilah, masih agak nggak percaya, tapi nggak kepikiran hal-hal gitu, nggak kepikiran. Jadi begitu masuk, istri masuk kan, saya tanya, wah kamar mandi ya kan. Biasa kalau udah itu pasti cuci kaki, cuci muka ya kan, mau istirahat ya kan. Jadi pas saya masuk kamar mandi itu nggak, biasa aja. Nah pas keluar kamar mandi itu tiba-tiba saya lihat sosok perempuan, tapi nggak nyangka itu siapa itu kan. Tiba-tiba ini si Neng kali ya kan, saya manggil istri saya si Neng. Oh Neng, tapi Neng kok ngangatin badan, apinya nggak dinyalain, tapi dia nggak ngomong, diam aja. Saya udah langsung masuk gitu kan, masuk ke kamar. Kok jadi saya mikir, ini siapa ya tadi yang di situ, siapa berarti? Si Nengnya tidur, udah kecapean kali kan tidur. Nah, saya pikir ya ini siapa, mulai nih ngerinding ya kan, tapi rasa penasaran ini masih. Saya coba lagi lah. Pas saya ke situ nggak ada, bener nggak ada. Ya udah, jadi saya tidur malam, tidur. Jadi dalam tidur itu saya nggak kepikiran, cuma masih nanya nih, ini siapa gitu. Jadi pas besok pagi saya tanya, Neng, tadi malam habis kita pulang, Neng ngapain? Nggak ada bang, saya langsung tidur. Jadi tadi siapa gitu kan. Terus saya cerita sama si Neng, wah jangan-jangan bang itu yang ngikutin kali gitu. Mustahil. Nah, jadi setelah selang berapa hari kemudian, jadi itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hari Minggunya saya dagang lagi, tetap dagang. Tapi kita nggak lewati jalur itu lagi, lain lagi jalur yang kita lewati. Nah, terus kembali lagi di hari Kamis yang kedua. Nah, di hari Kamis yang kedua itu, pas pulang juga sama, pas kejadian pulang itu. Jadi pas setiap saya lewat di situ, pasti perasaan saya udah nggak enak banget. Kenapa ya gitu kan? Agak-agak rasa takut ada, cuma udahlah biasa. Karena hal-hal gitu kan saya sudah jelaskan. Jadi hal-hal yang berbau mistik itu memang bagi diri saya pribadi itu udah nggak asing lagi gitu kan. Cuma ini aneh gitu. Mungkin ya ini peradaban lah, kita orang baru kan. Mungkin salam perkenalan dulu lah nih dari kita ya orang sini gitu kan. Jadi saya pikir udahlah. Tapi setiap saya ngelewatin di situ, pasti rasa takut itu tiba-tiba ada gitu. Ini kayaknya ada sesuatu. Tapi memang benar. Nggak tahu itu si perempuan itu duduknya di karung itu, duduk gini sambil ketawa gitu. Itu bawa motor itu udah, wah ini memang keterlaluan ini udah keterlaluan kalau gini udah. Jadi sepanjang jalan itu saya rasa penasaran itu, mau ngelihat cuma takut ya kan, mau kencang motor nggak bisa, takut. Jadi rasa takut itu udah, ini kayaknya ini udah ganggu banget. Nah pulanglah besok pas malam itu, tapi saya ceritain malam biasa normal aja, cuma yang sering dilihatin itu cuma saya, tapi si Neng itu enggak, si bapak juga enggak, yang lain enggak. Nah jadi waktu malam itu saya tidur, kan malam Jumat itu, pokoknya setiap malam Jumat. Jadi saya malam itu tidur tuh mimpi. Jadi saya itu mimpi didatangin perempuan itu. Jadi dia datang, ibaratnya dia tuh datang pengen komunikasi gitu, pengen ngobrol gitu kan. Tapi dalam mimpi itu saya bilang, udah jangan ganggu saya bilang. Saya nggak mau berteman orang-orang kayak yang makhluk-makhluk seperti ini. Soalnya kalau saya mau sudah dari dulu, saya bilang gitu kan. Saya nggak mau, udah jangan ganggu lagi. Pokoknya dia minta tolong, kayak dia pengen ngomong tapi nggak bisa ngomong gitu. Cuma dia ngasih isyarat gitu bahwa mungkin matinya nggak wajar atau apa. Soalnya dulu pernah ada kejadian juga. Saya pernah dulu waktu di Jambi, pernah kita tempat tinggal itu dulu tempat usaha, kita punya usaha ya kan, yang usaha di Jambi itu. Jadi orang bunuh diri. Yang orang bunuh diri itu kan, nanti kita ceritakan di segmen berikutnya ya kan. Jadi orang bunuh diri itu minta tolong bahwa rohnya itu
nggak bebas gitu kan. Jadi minta doain atau minta apa kan. Nah mungkin si makhluk ini gitu ingin menyampaikan sesuatu, tapi saya ngerespon udahlah, hal-hal gitu saya mau pengen benar sih, saya pengen dagang. Tapi yang anehnya lagi itu baju yang sering dinaikinnya itu nggak sampai lama. Besok kita dagang rame, yang beli rame. Tapi kebanyakan yang beli itu ibu-ibu pakai baju merah. Nah di situ yang kita merasa ini kayak kejadian ini ada sesuatu gitu. Tapi belum berani bercerita gitu kan. Udah ini biasalah hal-hal gini kan, yang namanya kita tempat baru gitu kan. Jadi udah nggak ini lagi lah, udah pasti ada lah gitu kan. Apalagi di sini kan, di sini walaupun tempatnya istilahnya indah banget kan, dingin, suasana dingin, tapi mistiknya di sini banyak banget, bisa digali di sini. Banyak cerita-cerita masyarakat di sini yang mungkin orang lain belum tahu gitu kan. Nah saya pribadi ini ngalamin soalnya. Ini tempatnya nyaman, pokoknya asik gitu. Cuma hal-hal mistik itu banyak di sini karena mungkin di samping banyak gunung-gunung itu, jadi mungkin di zaman-zaman dulu itu banyak tempat-tempat persugihan atau tempat-tempat keramat lah gitu kan, ataupun kejadian-kejadian yang nggak wajar gitu kan, dari zaman Belanda dulu kan. Nah jadi saya sempat berpikir ini mungkin ada kejadian aneh. Nah nggak selang satu minggu ke depannya itu tiba-tiba, jadi kita dagang itu kan di pasar, di salah satu pasar itu namanya Pasar Babakan. Jadi pasar itu khusus hari Minggu. Ini bukan yang pasar Kamis ini, yang hari Minggunya itu. Nah jadi di situ semua pedagang-pedagang itu dari makanan, pakaian, semua ada. Nah tiba-tiba dengarlah cerita selentingan sedikit yang bikin saya tertarik gitu kan. Jadi si abang ini dia penjual apa ya, kalau di sini tuh namanya batagor gitu ya. Dia pakai motor. Jadi si abang ini sempat selenting bercerita, saya pernah ngalamin kata gitu, kejadian gitu. Jadi suatu malam saya pulang sekitar nggak terlalu malam, kata sekitar jam 8. Tapi waktu itu suasana ibaratnya habis hujan gitu kan. Hujan kecil gitulah. Yang kata orang-orang itu hujannya memang makhluk gaib gitu. Makhluk yang penasaran itu sering muncul kalau suasana gitu kan. Jadi si abang itu cerita. Pertama saya, ini cerita seru nih kayaknya kan. Mulai saya dekatin kan. Jadi saya itu bang saya cerita ini jualan malam. Jadi waktu itu saya pakai motor. Lewatlah saya di lokasi itu. Ada salah satu tempat. Dia nggak terlalu ini, tuh di kiri kanannya jurang. Sebelah kanannya jurang, terus ada bangunan tua kata gitu. Terus ada tempat kosong lah gitu kata dia. Dia nggak tahu sebelumnya kan. Soalnya dia bukan orang situ juga. Nah pas saya lewat, tiba-tiba itu di samping jalan itu ada perempuan kata dia gitu, dekat pohon besar, berdiri, baju merah, rambutnya panjang, terus ngelambaikan tangan gini ke saya gitu. Begitu ngelambaikan gitu, motor saya langsung mati. Saya ngelihat langsung kaget, saya tinggal sampai berlari. Nah saya akhirnya minta bantu teman jemput motor kata gitu. Jadi bang, saya boleh nanya nggak? Ya kenapa? Lokasinya di mana bang? Kalau kira-kira kalau dari sini sekitar 10 menit lah perjalanan. Di depannya ada kebun kata dia kan. Sebelah kirinya itu ada kayak bangunan. Nah dari situlah kita mulai tahu ada cerita. Ternyata tempat itu dulunya menurut kisah masyarakat sekitar. Jadi tempat itu dulunya bekas bangunan zamannya Belanda dulu. Itu kayak gudang. Nah di samping bangunan itu ada pohon besar. Nah di situ katanya ada perempuan yang mati bunuh diri karena hamil katanya kan. Jadi pernah arwah itulah yang sering banget istilahnya menampakkan wujudnya itu kan. Orang lewat sering digangguin sama dia. Terus tempat itu pun dulu 5 tahun atau 5 tahun kebelakang itu pernah digunakan sama warga setempat itu buat pencucian wortel. Jadi kalau di sini itu, jadi hasil perkebunan wortel, kol itu, jadi udah dipanen itu dicuci. Nah yang kerja itu kerjanya malam. Jadi mulai jam 7 malam itu sampai pagi biasanya. Nah itu karyawan yang kerja di situ
itu nggak ada yang sanggup. Ada yang katanya ngelihat hantu apa perempuan lah, ada yang sering gangguin gitu, ada yang matiin lampu gitu. Jadi semua yang kerja di situ nggak betah sama sekali. Nah, saya sempat berpikir, jangan-jangan ini sama dengan yang saya ceritain. Saya tanya nih detail. Kalau nggak salah lokasinya di sini nggak bang? Benar kan? Terus pakai daster nggak? Perempuan ya kira-kira begitulah. Pakainya baju merah, rambutnya panjang, agak kecil orangnya, nggak terlalu gede gitu. Wah ini kayaknya sama seperti yang diceritakan itu, yang saya alamin itu kan. Nah, saya mulai berpikir, wah ini kayaknya benar nih. Nah ternyata memang mungkin mungkin jalannya saya itu memang harus kontak terus dengan hal-hal yang gitu. Jadi nggak lama setelah saya mengetahui itu, begitu saya pernah malam tidur. Nah ini yang kejadian yang saya pikir ini udah paling mengerikan lah. Ibaratnya di sisi lain kok dagangan saya bisa rame gitu kan. Apa mungkin dia bantu, pernah datang dalam mimpi juga kan. Apa mungkin dia minta pertolongan atau apa gitu kan. Jadi waktu itu saya kebangun jam 1 malam. Nah kan posisi yang sudah saya ceritakan tadi, rumah itu posisinya kan kamar kedua tuh kamar saya sama istri saya, ya kan. Jadi masuk ke belakang dapur itu ada tempat perapian itu jelas itu dia nongkrongnya di situ aja. 2 kali saya ngeliat itu. Jadi pas saya bangun kencing jam 1 malam itu, tapi ini udah ada feeling nih kayaknya, ini ada sesuatu nih kayaknya. Bangun tapi rasa takut itu ada. Ya udah mulai saya pos keluar, saya lihat pertama nggak ada. Ya udah nih nggak ada. Masuk kamar mandi. Nah sampai kamar mandi itu saya udah mikir nih, ini saya buka pintu ini pasti ada. Soalnya dia selalu nampakin wajah, nampakin wujudnya gitu kan. Seakan-akan dia itu mau ngasih tahu gitu kan. Begitu saya buka kamar mandi, jerat, buka, benar lagi nongkrong, nungguin tapi nggak pernah ngeliatin muka. Saya datang, ibaratnya saya tepak gitu kan. Tapi pas mau gini, nggak ada. Saya lihat kok nggak ada gitu kan. Udah saya duduk, saya melamun, saya mulai agak ini dikit kan, agak rasa-rasa takut itu udah mulai hilang nih, ada apa gitu kan. Nah tiba-tiba di belakang saya ini sambil ketawa, hihihi gitu. Wah itu yang bikin yang agak shock ya kan. Melihat ke belakang, lihat, wah benar. Nah di situ saya ngelihat itu matanya itu, bola matanya itu merah, kayak ada darah. Terus di mulutnya itu kayak bercak darah gitu, lidahnya keluar. Nah di situ saya mulai langsung masuk kamar, kunci pintu, langsung tidur. Nah alhamdulillahnya itu besok pagi itu ya kan, saya ingat nih apa ini solusinya. Ya udah besoknya saya datang ke tempat itu, ke tempat yang saya kejadian itu, yang di pohon itu. Saya pernah belajar dulu, saya pernah diajarin katanya sama guru juga. Jadi saya bawa botol aqua itu, saya ingat itu. Nah dalam botol itulah saya niatkan buat bacaan agar ya kita ngasih doa lah agar dia tenang gitu kan. Terus memang ada bacaannya itu, saya bacakan lah, itu harus dibacain gitu kan. Saya baca 3 kali selawat, terus Al-Fatihah semua saya baca, terus saya siramlah ke situ. Nah setelah itu ya alhamdulillah sampai sekarang pun nggak pernah lagi ngalamin kejadian itu. Tapi semenjak itu saya nggak pernah lagi jualan di hari Kamis itu, karena saya pikir ya udahlah, mungkin ada sesuatu lah kayak kan. Mungkin kalau saya terus lakukan mungkin ya nggak baik juga buat diri saya kan. Jadi istri juga bilang nggak usah lagi lah bang, kita jualan di sana bang, lebih baik nggak usah lah gitu kan. Ya udah akhirnya ya alhamdulillah deh sampai sekarang saya nggak pernah lagi ngalamin hal itu. Tapi saya pikir ini ada apa gitu kan. Mungkin ya itu tadi, hubungan hal-hal mistik itu dengan diri saya itu melekat gitu kan. Jadi hal yang gitu tuh udah nggak asing lagi, kayak nempel aja gitu. Saya sempat cerita juga kan ke orang-orang, mungkin dia mau ngasih tahu bahwa di sini benar terjadi gitu. Dan cerita masyarakat lain pun
Benar, itu Benar. benar terjadi. Perempuan baju daster merah itu. Ya mungkin cuma itulah yang bisa saya sampaikan. Buat cerita yang berikutnya itu mungkin mengenai tentang cerita-cerita lain yang hal pribadi lah, ibaratnya tentang pengalaman saya. Mungkin di segmen berikutnya saya bisa ceritakan. Oke. Ya. Oke, demikianlah kisah yang dapat abang saya sampaikan dalam segmen silaturahmi kali ini. Semoga kedepannya nanti abang saya bisa menceritakan kisah-kisah misteri yang lainnya. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah yang barusan disampaikan. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah yang barusan abang saya sampaikan adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus menghormati segala sesuatu hal di mana kita berada. Dalam kejadian abang saya, bukan karena sombong atau mau sok-sokan, beliau melewati tempat di mana orang-orang sekitar menganggapnya angker. Namun dikarenakan memang ketidaktahuan dari abang saya. Sampai di sini kisah yang dapat abang saya sampaikan dalam segmen silaturahmi kali ini. Semoga teman-teman yang mendengar kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Buat teman-teman semuanya yang mendengarkan kisah ini, jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang ingin menceritakan atau menyampaikan kisah-kisah misteri yang teman-teman alami, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Atau teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah kalau saya punya waktu dan saya diberikan kesehatan, saya dan tim akan mendatangi rumah atau narasumber yang akan menceritakan langsung kisah misteri yang mereka alami. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan abang saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.